Di kota Mekah pada masa itu, ada seorang pemuda yang hampir semua orang kenal. Bukan karena keberaniannya di medan perang, bukan pula karena kekuasaannya. Ia dikenal karena kemewahan yang selalu menyertainya. Namanya adalah Mus'ab bin Umair. Ia adalah pemuda bangsawan Quraisy yang hidup dalam kenyamanan yang jarang dimiliki orang lain. Pakaian terbaik yang datang dari negeri-negeri jauh, kain halus yang lembut di kulit, dan parfum mahal yang aromanya bisa dikenali bahkan sebelum orang melihatnya. Konon, ketika Mus'ab berjalan di jalanan Mekah, orang-orang bisa mengetahui bahwa ia lewat hanya dari wangi parfumnya. Ia adalah simbol kemewahan, gaya hidup elit, dan kebanggaan keluarga terpandang. Namun suatu hari, pemuda yang hidup dalam segala kemudahan itu membuat keputusan yang mengejutkan seluruh Mekah. Ia memilih meninggalkan semua kemewahan itu demi sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta. Sebuah kebenaran yang baru saja ia dengar. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang memiliki segalanya justru memilih jalan pengorbanan? Bagaimana seseorang yang dimanja oleh kekayaan berubah menjadi simbol kesederhanaan, bahkan hingga gugur sebagai syuhada? Selamat datang di Riwayat Mulia. Pada video kali ini, kita akan menelusuri jejak sang pemuda Quraisy yang menukar kemewahan dunia dengan kemuliaan iman, sebuah kisah perubahan luar biasa yang mengajarkan bahwa nilai sejati manusia tidak diukur dari apa yang ia miliki, tetapi dari apa yang ia rela korbankan demi kebenaran. Sebelum namanya dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling berkorban dalam sejarah Islam, Mus'ab bin Umair justru dikenal sebagai pemuda paling elegan di Mekah. Ia lahir dari keluarga Quraisy yang terpandang dan sangat kaya. Keluarganya termasuk dalam kalangan elit yang memiliki pengaruh sosial dan kekayaan besar di kota tersebut. Sejak kecil, Mus'ab tumbuh dalam lingkungan yang penuh kenyamanan, kemewahan, dan perhatian. Di balik semua itu, ada sosok ibunya yang sangat berperan dalam kehidupannya, Khunas binti Malik. Ibunya dikenal sebagai perempuan yang kuat, tegas, dan sangat menjaga kehormatan keluarganya. Ia sangat mencintai putranya dengan sepenuh hati, tetapi juga memastikan bahwa Mus'ab selalu tampil sebagai representasi kebanggaan keluarga mereka di tengah masyarakat Quraisy. Karena itulah, Mus'ab selalu tampil dengan penampilan yang sempurna. Pakaiannya adalah yang terbaik yang bisa dibeli oleh uang. Kain-kain mahal dari Yaman dan Syam menghiasi tubuhnya. Sepatunya bersih dan rapi. Rambutnya terawat. Dan yang paling terkenal adalah parfum yang ia gunakan. Aromanya begitu khas, hingga banyak orang Mekah mengatakan bahwa mereka bisa mengenali Mus'ab bahkan sebelum melihat wajahnya. Di majelis-majelis kaum bangsawan, Mus'ab sering menjadi pusat perhatian. Ia bukan hanya tampan, tetapi juga berpendidikan, beradab, dan memiliki cara berbicara yang halus. Bagi masyarakat Mekah saat itu, Mus'ab adalah gambaran sempurna dari seorang pemuda yang memiliki masa depan cerah, kaya, dihormati, dan berada di puncak status sosial. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa pemuda yang begitu dimanjakan oleh dunia itu, suatu hari akan memilih jalan yang sepenuhnya berbeda. Sebuah jalan yang akan membuatnya kehilangan hampir semua hal yang dulu ia miliki. Di tengah kehidupan Mekah yang penuh dengan tradisi penyembahan berhala, sebuah gerakan kecil sedang tumbuh secara diam-diam. Sebuah ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad mulai menyentuh hati sebagian orang yang mencari kebenaran. Namun pada masa itu, dakwah belum dilakukan secara terbuka. Para pengikut awal Islam berkumpul secara rahasia di sebuah rumah yang kemudian menjadi tempat penting dalam sejarah Islam. Rumah Al-Arkam Ibnu Abi Al-Arkam. Di tempat itulah ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Hati-hati yang gelisah menemukan ketenangan. Dan orang-orang yang sebelumnya hidup dalam kebingungan mulai melihat arah hidup yang baru. Suatu hari, kabar tentang ajaran ini sampai ke telinga seorang pemuda Quraisy yang terkenal dengan kemewahannya, Mus'ab bin Umair. Rasa penasaran mulai tumbuh dalam dirinya.
Apa sebenarnya ajaran yang dibawa Muhammad? Mengapa beberapa orang rela menghadapi tekanan dan bahaya hanya untuk mengikutinya? Didorong oleh rasa ingin tahu yang kuat, Mus'ab memutuskan untuk mendatangi majelis tersebut secara diam-diam. Ia tidak ingin keluarganya atau masyarakat Quraisy mengetahui bahwa ia tertarik pada ajaran yang saat itu dianggap kontroversial. Ketika ia memasuki rumah Al-Arkam, suasananya jauh berbeda dari kemewahan yang biasa ia lihat di majelis para bangsawan. Tidak ada pakaian mewah, tidak ada pesta atau kemegahan. Yang pada hanyalah ketenangan dan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Ketika Mus'ab mendengar ayat-ayat itu untuk pertama kalinya, sesuatu di dalam hatinya berubah. Kata-kata itu terasa begitu jujur, begitu dalam, dan begitu berbeda dari apapun yang pernah ia dengar sebelumnya. Pada saat itulah, di sebuah ruangan sederhana yang jauh dari kemewahan dunia, Mus'ab membuat keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ia memilih untuk memeluk Islam. Keputusan Mus'ab bin Umair untuk memeluk Islam pada awalnya ia sembunyikan dengan sangat hati-hati. Ia tahu bahwa masyarakat Quraisy memandang ajaran yang dibawa oleh Muhammad sebagai ancaman bagi tradisi dan kekuasaan mereka. Namun di kota Mekah, rahasia jarang bertahan lama. Suatu hari, seseorang melihat Mus'ab keluar dari majelis kaum muslim di rumah Al-Arkam, Ibnu Abi Al-Arkam. Kabar itu dengan cepat menyebar, hingga akhirnya sampai ke telinga keluarganya. Reaksi yang paling keras datang dari ibunya, Khonas binti Malik. Perempuan yang selama ini memanjakannya dengan kemewahan itu, merasa dikhianati. Baginya, keputusan Mus'ab bukan hanya persoalan keyakinan pribadi, tetapi juga sebuah noda pada kehormatan keluarga mereka. Dengan kemarahan yang besar, ia memerintahkan agar Mus'ab dikurung di dalam rumah. Ia berharap dengan memisahkannya dari kaum muslim, putranya akan kembali kepada agama nenek moyang mereka. Hari-hari Mus'ab berubah drastis. Pemuda yang dulu bebas berjalan di jalanan Mekah dengan pakaian terbaik, kini hidup dalam pengawasan. Kemewahan yang dulu menjadi bagian dari hidupnya perlahan menghilang. Ia kehilangan akses pada harta, kenyamanan, dan bahkan kebebasan. Namun yang paling berat bukanlah kehilangan semua itu. Yang paling berat adalah kenyataan bahwa ia harus menghadapi penolakan dari keluarganya sendiri. Meski begitu, iman yang telah tumbuh di hatinya tidak pernah goyah. Perlahan, Mus'ab berubah dari pemuda yang dulu dikenal karena kemewahannya, menjadi seorang mukmin yang dikenal karena keteguhannya. Dan ujian yang ia hadapi belum berakhir. Tekanan terhadap kaum muslim di Mekah semakin hari semakin berat. Mereka bukan hanya dihina dan dikucilkan, tetapi juga disiksa secara fisik oleh sebagian pemuka Quraisy yang ingin menghentikan penyebaran Islam. Melihat penderitaan para pengikutnya, Muhammad memberikan sebuah saran yang penuh hikmah. Beliau menyarankan sebagian kaum muslim untuk meninggalkan Mekah dan mencari perlindungan di negeri yang jauh, sebuah kerajaan yang dikenal memiliki raja yang adil. Negeri itu adalah Abyssinia, yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai Habasyah. Di antara mereka yang memilih untuk ikut dalam hijrah pertama ini adalah Mus'ab bin Umair. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah. Bagi Mus'ab, ini berarti meninggalkan kota tempat ia dibesarkan, meninggalkan tanah kelahirannya, dan hidup sebagai pengungsi di negeri yang asing. Namun dibandingkan dengan kehilangan iman, semua pengorbanan itu terasa kecil. Perjalanan menuju Habasyah penuh ketidakpastian. Mereka tidak tahu apa yang akan menanti mereka di sana. Mereka juga tidak tahu apakah mereka akan bisa kembali ke Makkah suatu hari nanti. Di negeri baru itu, kaum muslim hidup dengan sangat sederhana. Tidak ada kemewahan, tidak ada status sosial, tidak ada keistimewaan. Bagi Mus'ab, kehidupan itu sangat berbeda dari masa mudanya yang penuh kemegahan. Namun justru dalam kesederhanaan itulah karakter Mus'ab semakin terbentuk. Ia belajar tentang kesabaran, keteguhan, dan arti sebenarnya dari pengorbanan. Pemuda yang dulu dikenal karena pakaian mahalnya, kini dikenal karena keteguhan imannya. Dan perjalanan hidupnya akan segera memasuki babak yang jauh lebih besar.
Beberapa tahun setelah masa-masa awal perjuangan Islam, sebuah peristiwa penting terjadi. Sekelompok penduduk dari kota Medina datang ke Mekah dan bertemu dengan Muhammad. Mereka mendengar ajaran Islam dan merasakan kebenaran yang mendalam di dalamnya. Pertemuan itu melahirkan sebuah komitmen yang kemudian dikenal sebagai Bai'at Aqobah. Penduduk Madinah berjanji untuk menerima Islam dan melindungi Nabi jika beliau suatu hari datang ke kota mereka. Namun sebelum itu terjadi, mereka memiliki satu permintaan penting. Mereka meminta Nabi mengirimkan seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada masyarakat Madinah. Seseorang yang mampu menjelaskan Al-Quran, membimbing mereka dalam ibadah, dan menyampaikan ajaran Islam dengan hikmah. Untuk tugas besar ini, Nabi memilih Mus'ab bin Umair. Pilihan itu bukan tanpa alasan. Mus'ab dikenal memiliki kecerdasan, akhlak yang lembut, serta kemampuan berbicara yang menyentuh hati. Ia tidak hanya memahami ajaran Islam dengan baik, tetapi juga mampu menyampaikannya dengan cara yang bijaksana. Setibanya di Madinah, Mus'ab mulai berdakwah dengan penuh kesabaran. Ia mengunjungi rumah-rumah penduduk, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan menjelaskan ajaran Islam kepada siapapun yang ingin mendengar. Salah satu momen paling penting terjadi ketika ia bertemu dengan pemimpin kabilah Aus, Sa'ad ibn Mu'ad. Setelah mendengar bacaan Al-Quran dari Mus'ab, hati Sa'ad tersentuh, dan ia pun memeluk Islam. Keputusan itu membawa dampak besar. Banyak anggota kabilahnya mengikuti jejaknya, dan Islam mulai menyebar dengan cepat di Madinah. Tanpa disadari oleh banyak orang, misi Mus'ab telah mempersiapkan Madinah menjadi tempat yang akan mengubah arah sejarah Islam. Beberapa tahun setelah hijrah ke Madinah, kaum Muslim menghadapi salah satu ujian militer paling berat dalam sejarah awal Islam, Battle of Uhud. Dalam pertempuran itu, Mus'ab bin Umair memegang peran yang sangat penting. Ia dipercaya sebagai pembawa panji pasukan Muslim, sebuah posisi kehormatan yang juga sangat berbahaya. Di medan perang, panji bukan sekedar simbol. Selama panji masih berdiri, pasukan masih memiliki harapan dan arah. Jika panji jatuh, semangat pasukan bisa runtuh. Karena itulah, Mus'ab memegangnya dengan penuh tanggung jawab. Pada awal pertempuran, pasukan Muslim sempat unggul. Namun keadaan berubah ketika sebagian pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka. Pasukan Quraisy melihat celah itu dan melancarkan serangan balik yang tiba-tiba dan kacau. Medan perang berubah menjadi penuh kekacauan. Di tengah situasi itu, Mus'ab tetap berdiri teguh dengan panji di tangannya. Serangan musuh datang bertubi-tubi, namun ia tidak mundur. Satu demi satu serangan mengenai tubuhnya, tetapi ia tetap mempertahankan panji agar tidak jatuh ke tanah. Akhirnya, setelah menerima luka yang sangat berat, Mus'ab gugur sebagai syuhada di medan Uhud. Karena postur dan penampilannya yang mirip dengan Muhammad, beberapa musuh bahkan sempat mengira bahwa Nabi telah terbunuh. Kabar itu sempat menyebar di medan perang dan membuat suasana semakin kacau. Namun di balik kekacauan itu, Mus'ab telah menunaikan tugasnya hingga akhir. Panji itu tidak jatuh tanpa perjuangan. Setelah pertempuran Battle of Uhud berakhir, medan perang dipenuhi oleh kesunyian yang berat. Banyak sahabat yang gugur, dan kaum Muslim berjalan di antara tubuh-tubuh mereka untuk mengenali para syuhada. Di antara mereka yang ditemukan terbaring di tanah Uhud adalah Mus'ab bin Umair. Tubuhnya dipenuhi luka akibat serangan musuh. Pemuda yang dahulu dikenal sebagai bangsawan paling elegan di Mekah, kini terbaring dalam keadaan sederhana di atas tanah medan perang. Ketika Muhammad melihat jasad sahabatnya itu, kesedihan yang mendalam menyelimuti suasana. Mus'ab adalah salah satu sahabat yang paling banyak berkorban sejak awal dakwah Islam. Ada sebuah momen yang sangat menyentuh hati ketika para sahabat hendak mengkafani tubuhnya. Kain yang tersedia ternyata terlalu pendek. Jika kain itu ditarik untuk menutupi kepalanya, maka kedua kakinya akan terbuka. Namun jika kain itu digunakan untuk menutupi kakinya, maka kepalanya tidak tertutup.
Nabi kemudian memerintahkan agar kain itu digunakan untuk menutupi bagian kepalanya, sementara bagian kakinya ditutup dengan dedaunan. Pemandangan itu begitu kontras dengan masa mudanya dahulu. Dulu, Mus'ab dikenal sebagai pemuda yang memiliki pakaian terbaik dan paling mewah di Mekah. Hampir tidak ada hari di mana ia tidak mengenakan pakaian mahal dan parfum terbaik. Kini, bahkan kain kafan pun tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Namun justru di sanalah letak kemuliaannya. Kisah hidup Mus'ab bin Umair adalah salah satu transformasi paling luar biasa dalam sejarah Islam. Ia memulai hidupnya sebagai simbol kemewahan di Mekah, seorang pemuda bangsawan Quraisy yang dikenal karena pakaiannya yang indah, parfumnya yang mahal, dan kehidupannya yang penuh kenyamanan. Banyak orang pada masa itu mengira bahwa masa depan Mus'ab akan selalu berada di puncak kekayaan dan kehormatan dunia. Namun ketika ia mendengar kebenaran dari Muhammad, ia memilih jalan yang sangat berbeda. Ia rela kehilangan harta, keluarga, status sosial, dan kenyamanan hidupnya demi mempertahankan iman yang baru ia temukan. Perjalanannya tidak berhenti pada pengorbanan pribadi. Ia juga menjadi salah satu tokoh yang memainkan peran penting dalam sejarah Islam ketika diutus ke Madinah sebagai duta Islam pertama. Dakwahnya membuka hati banyak penduduk Madinah dan mempersiapkan kota itu menjadi tempat yang kelak menyambut hijrah Nabi. Tanpa misi Mus'ab, sejarah Madinah mungkin akan berjalan sangat berbeda. Pada akhirnya, Mus'ab menutup hidupnya dengan pengorbanan tertinggi di Battle of Uhud ketika ia gugur sambil mempertahankan panji kaum muslim. Dari pemuda paling glamor di Mekah menjadi syuhada yang bahkan tidak memiliki kain kafan yang cukup panjang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari apa yang dimiliki seseorang, tetapi dari apa yang ia rela korbankan demi kebenaran. Terima kasih telah menelusuri jejak Mus'ab bin Umair bersama kami. Mari terus menelusuri jejak, karena di balik kisah ada cahaya. Cahaya apa yang Anda dapatkan dari sosok Mus'ab hari ini? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa belajar, merenung, dan mengambil hikmah bersama dari kisah para tokoh mulia sepanjang sejarah.